Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita meneruskan ya mengenai bagaimana sih tahapan dalam membuat sebuah sistem. Nah, tentunya kita bahas dengan secara praktis saja lah ya. Oke, bagaimana caranya? Yuk langsung saja. Ya, sebelumnya yang belum melihat mengenai dokumentasi sistem request ya, jadi dalam pengembangan pembuatan sistem informasi ya, itu ada beberapa fase, namanya fase SDLC ya. Fase SDLC, System Development Life Cycle, atau daur hidup siklus pengembangan perangkat lunak. Ada apa saja? Dari planning, analisis, desain, implementasi ya. Nah, kemarin kita masuk ke fase planning. Nah, di fase planning itu di dalamnya ada yang namanya project initiation dan project management. Nah, di dalam project initiation ya, namanya saja inisiasi project, inisiasi proyek ya. Jadi proyek mau dijalankan harus ada awalannya dulu. Awalannya seperti apa? Ya, itu tertuang di dokumen yang namanya sistem request yang pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Sistem request itu isinya apa? Ringkasan keperluan bisnis. Jadi, kenapa sih perusahaan atau organisasi kok perlu dibuatkan sistem? Ya, karena membuat sistem itu murah apa mahal? Nah, kalau harganya mahal tentunya tidak bisa sembarangan karena melibatkan orang banyak, waktu, tenaga. Waktu itu yang mahal ya, yang tidak bisa diputar ulang ya. Maka dari itu harus tertuang di sistem request. Salah satunya adalah keperluan bisnis, seurgent apakah sehingga memerlukan sistem. Atau kalau tidak perlu sistem, kenapa kok harus susah-susah bikin sistem? Ya, pakai Excel saja bisa, mungkin ya, tergantung skalanya. Jadi di sini selain di sistem mereka, selain ada isinya keperluan bisnis dan menjelaskan bagaimana sistem mendukung ya, sistem yang akan dibuat mendukung nilai bisnis. Ya, ya. Jadi sistem harusnya mempunyai value ya, supaya bisa dipakai perusahaan ya. Ibaratnya kalau sekarang bahasanya strong why ya. Kenapa sih kok perlu pakai sistem? Alasan kuatnya apa? Ini tertuang di sistem request. Soalnya saya sampaikan, yang belum melihat materi sebelumnya mengenai sistem request, lihat dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah project initiation masih di fase planning, setelah project initiation masuk ke project management. Nah, di project management ini keluarannya apa sih? Di fase bukan di fase ya, di subfase boleh lah. Di tahapan project management ini akan menghasilkan dokumen yang namanya project plan. Nah, project plan itu isinya apa saja? Nah, project plan isinya yang pertama work plan atau rencana kerja ya. Oke, kalau sebelumnya perlu membuat sistem ya. Terus ini kita akan membuat sistem. Nah, terus rencana kerjanya bagaimana supaya sistem tersebut bisa dipakai ya, bisa dipakai. Jelaskan nih rencana kerjanya di sini, project plan. Kemudian berikutnya, isi dari project plan itu apa sih? Isi dari project plan nah, yaitu staff the project, atau siapa sih orang-orang yang ada di project di situ. Nah, atau misalkan belum tahu staffnya siapa, paling tidak bisa mendefinisikan role-nya yang dibutuhkan untuk project ini apa saja. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, isi dari project plan adalah
teknik untuk mengontrol tim project. Ya. Jadi bagaimana seorang project manager bisa mengontrol timnya? Caranya bagaimana? Ini tuangkan di project plan. Nah, selain mengontrol tim projectnya, ya bisa mengarahkan ya masing-masing anggota ya dalam keseluruhan fase SDLC. Berarti dari planning, analisis hingga sampai implementasi dituangkan di project plan. Nah, bentuknya seperti apa sih project plan? Ya, bentuknya seperti yang saya tampilkan ini. Ya, ini mungkin belum sempurna. Nah, makanya ini bisa menjadi inspirasi. Kalau bisa buat yang lebih bagus, silahkan ya. Jadi ini contoh project plan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Ya. Kemudian yang poin pertama project overview. Ya, project overview isinya apa sih? Ya, project overview ya isinya ada tujuan sistemnya, scope, lingkup, teknologi yang digunakan ya. Jadi kira-kira seperti itu tujuannya. Nah, ada mendukung proses digitalisasi. Kemudian menjawab pain point data yang tidak terintegrasi, dan ujungnya ini ya, mendukung atau membantu pengambilan keputusan. Nah, skopnya boleh disampaikan ini yang mau dibuat sejauh apa. Nah, karena kalau menuruti keinginan atau kebutuhan ya semua butuh. Nah, tapi di project ini harus ada batasannya yang dibuat sampai mana. Nah, ini tertuang nih dokumentasinya ini. Kemudian teknologinya menggunakan apa? Ya, teknologinya. Kemudian yang kedua tadi work plan, ya, rencana kerja. Rencana kerjanya bagaimana sih? Ini dibagi beberapa fase ya. Fase 1, 2, 3, 4, 5 hingga terakhir 7 ya. Nah, sampai maintenance ya. Ya, di fase 1 planning ya dituliskan berapa lamanya, keluarannya apa. Ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, keluarannya di fase planning, sistem request dan project plan. Project kita sampai di sini project plan. Ya, aktivitasnya ya dijelaskan. Jadi tidak beli kucing dalam karung ya. Ini nulis 2-3 minggu ya, 2-3 minggu ini ngapain? Harus jelas nih. Oh, 2-3 minggu ini awal meeting, pembuatan sistem, kemudian identifikasi stakeholder ya, hingga penyusunan timeline dan budget. Ya, fase 2 analisis. Ya, ini berarti saya spill ya. Nanti setelah masuk ke fase analisis membuat yang namanya sistem proposal ya. Sistem proposal ngapain aja? Nih kalau di SIM-RS berarti interview dokter atau stakeholder dan lain sebagainya ya. Memetakan proses bisnis ya. Fase 3 desain. Nah, desain ini seperti apa desain? Ya, yang mau akan menunjukkan desain apa? Yang jelas ERD harus, kemudian arsitektur sistem ya. Kalau bisa ada prototipe ya, apalagi di era sekarang membuat prototipe cepat biar ada gambaran. Nah, ini dijelaskan ini. Kalau pakai API ya API-nya diomongkan ya. Kemudian fase 4 implementasi. Implementasi keluarannya apa implementasi? Modul sistem. Jelaskan lagi ini modul apa saja. Ini kurang jelas nih, laporan apa? Ya, laporan banyak. Ini harus ada. Kemudian teknisnya secara teknis menggunakan apa? Tadi misalkan ada API ya, ini berarti jelaskan nih API-nya pakainya apa? SWAP, REST API, jelaskan. Kemudian fase 5 pengujian. Jadi jangan dikira sudah implementasi, sudah bikin program selesai. Tidak, harus diuji. Mempersiapkan backlist. Kemudian
jenis-jenis pengujiannya nih. Nah, ujungnya harus bisa sampai UAT, User Acceptance Test. Jadi pengguna memakai melihat ada yang kurang apa enggak. Kalau sudah sesuai, tanda tangan. Nah, tangan berarti siap lanjut ke fase deployment. Deployment kemana? Live system. Dalam hal ini di VPS aja dulu lah. Nah, kemudian aktivitasnya apa? Diomongkan nih, deploy ini kok 2 minggu ngapain? Ya, ini lo setup servernya. Kemudian fase 7 setelah live jalan, ya, berarti kan sistem siap digunakan kan? Sudah digunakan, bukan hanya siap ya, sudah digunakan, maka dari itu siap-siap maintenance dan support. Nah, sambil jalan ongoing. Nah, aktivitasnya apa nih kira-kira yang bisa disiapkan ini ya? Jadi ini yang saya sebut tadi work plan, rencana kerja. Nah, kemudian berikutnya staffing project. Ya, staffnya apa saja? Oh, staffnya ini ada dari PM, pasti PM yang bertanggung jawab, ada sistem analis hingga desainer. Ya, tugasnya ngapain aja nih? Jelaskan lebih detail, lebih bagus. Ya, kemudian nama personelnya siapa nih? Ya, kalau sudah ketemu sebutkan. Ya, sebutkan. Ini bus rep 5 berarti ini ya enggak tailwind harusnya nih. Salah ini. Plusnya jQuery. Nah, gini misalkan. Ya, kalau sudah tahu nama personelnya tulis sekalian. Nah, kemudian tim support itu juga harus disiapkan nih. Ya, yang mentraining siapa? Ya, yang kalau sistemnya udah jadi kan harus di training. Tadi ada UAT, User Acceptance Test. Yang melakukan training pada pengguna siapa? Sebutkan. Yang mensupport siapa nanti kalau sudah go live. Ya, mensupport itu dalam artian tidak langsung ke tim IT-nya, tidak langsung ke servernya, tapi yang mensupport penggunanya ini siapa, ini penting nih. Ya, kemudian yang spesialisasinya memigrasi data siapa, ngomong di sini. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat berbicara mengenai bagaimana mengontrol project. Ya, dan teknik manajemennya bagaimana ya. Ya, kemudian tulis nih metodologi yang digunakan. Yang paling gampang ya, meskipun sekarang kurang begitu cocok ya, metodologinya waterfall. Nah, karena waterfall terapkan sekarang ketinggalan ya, harus. Jadi kalau ada perubahan harus kembali lagi ke tahap awal. Tapi sebelum kembali lagi harus menyelesaikan dulu fasenya. Ya. Nah, scope control ini ada permintaan, form permintaan. Nah, kemudian baseline. Ya. Kemudian nanti ada untuk mengontrol menggunakan Gantt chart. Sprint backlog ini untuk agile ya, enggak usah. Nah, kemudian cost control ada budget tracking, hubungannya sama apa? Waktu tadi ya, waktu. Kemudian burn rate monitoring ya, monitoring burn kepanasan ya. Monitoring timnya lelah apa enggak nih ya, kalau kerjanya di forsir terus lama-lama burn out, jangan sampai burn out ya, nanti enggak bagus sistemnya. Kemudian yang C, quality control. Quality controlnya bagaimana? Ada yang namanya review kode, pengujian, dan QA, quality assurance checklist. Yang perlu dikontrol apa saja nih? Sebutkan di sini. Kemudian yang D, risk management. Nah, di dokumen ini juga harus diidentifikasi bagaimana mengelola resiko. Resikonya apa nih? Kalau di waterfall
Kalau ada perubahan permintaan, ya mengerikan kalau di waterfall. Kalau di agile bisa. Ya. Mitigasinya apa kalau di waterfall? Sementara ini memberikan skala prioritas. Nah, kemudian kalau ada downtime server gimana? Servernya rusak, ya di backup. Backupnya jabarkan lagi harian, bulanan, atau menitan. Ya, failover berarti servernya bisa lebih dari satu. Kalau satu off, ada lagi backupannya. Nah, kalau pakai cloud bagaimana kalau pakai cloud? Nah, sekarang isunya data center ya. Data centernya yang di sana aman apa enggak? Ngeri lagi nih, ya, data hilang ya, backup. Kemudian communication plan, bagaimana caranya berkomunikasi, berkoordinasi. Ya, ada yang namanya daily stand up, meeting tiap hari. Ya, ada meeting mingguan dengan stakeholder. Nah, ini juga penting ini. Jangan sampai tidak ada meeting sama stakeholder, nanti dikiranya stakeholdernya, wah ini serius apa enggak, atau bikinnya sistem. Nah, kemudian ada report, laporan bulanan, progresnya sampai mana. Nah, kemudian dari situ dibuatkan timeline. Nah, timelinenya seperti apa ini? Planning, analisis, desain berapa lama. Ya, nanti di bawahnya ada totalnya berapa lama. Ini kalau bagus lagi ya bentuknya grafik, Gantt chart boleh ya. Atau fishbone mungkin. Ya, bebas cari yang paling sesuai. Kemudian yang terakhir adalah KPI project, ya, Key Performance Indicator. Ya, indikator project ini dikatakan sukses apa? Kalau sistem live tepat waktu. Jadi waktunya berjalan dengan tepat. Nah, uptime-nya ya tidak pernah mati, atau mati tapi waktunya hanya 1% dari keseluruhan uptime. Ya. Kemudian penggunaan fitur oleh user, ya sistemnya lebih dari 80% ya. Rata-rata errornya 5%. Ya, ya. Misalkan, ya, ini bisa didefinisikan sendiri. Dan inilah contoh dari project plan, ya. Project plan ya bisa dikembangkan sendiri menjadi yang lebih menarik, lebih detail, dan lebih bagus ya. Oke, mungkin begitu materi kali ini mengenai pengembangan sistem ya di project plan. Nah, kita masuk tahapan project plan. Sampai jumpa lagi di tahapan selanjutnya ya. Jangan lupa untuk happy coding.